guys, Sabik di sini dan di video kali ini kita akan membahas manhwa baru nih yang berjudul It Feels Wrong to Bite People. Tapi sebelum kita mulai, Mimin mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah support channel ini lewat donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama dari super thanks nih, ada anak Medan lagi nih. Katanya, Min, jam berapa lanjutannya? Lanjutannya kan tadi sore tuh buka puasa. Nah, kalau mau tunggu episode My Wife lagi, tunggu aja buka puasa nanti. Nanti sore, Mimin bakal up My Wife lagi kok, tenang aja. Thank you anak Medan buat donasinya. Horas Lai. Yang selanjutnya ada Daniel nih. Sorry nih, kemarin gambarnya nggak ada. Ada sedikit kesalahan pas ekspor. Katanya, Happy 4 month ya sayang aku. Natania Astria, lope tuh katanya tuh. Happy anniversary buat kalian berdua. Semoga langgeng terus ya. Thank you Daniel buat donasinya. Yang selanjutnya ada Hambayatan. Katanya buat parkir. Siap deh, boleh buat parkir juga gak masalah. Apalagi di Jakarta, depan komplek rumah aja banyak tukang parkir. Heran gua mah. Thank you ya Hambayatan buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau saweria, cuma 5%. Untuk link saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Di suatu malam di sebuah sekolah, seorang penjahat berkata, videonya udah diposting kan? Apa asosiasi Psionik belum menjawab? Jawabannya, mereka nggak mau menyerahkan sumber Psionik. Aku nggak peduli dengan kehidupan para siswa ini. Ternyata para penjahat ini menyandera para siswa. Ya udah, bersabar aja dengan anak-anak ini. Asosiasi nggak akan bisa mengabaikan mereka. Sialan, seorang siswa hampir aja maju, tetapi ditahan oleh siswa berambut oren. Nah, siswa berambut oren ini adalah MC kita nih, namanya Lin Xiao. Lin Xiao berkata, "Hei, jangan lakukan hal yang gak berguna." Murid yang ditahan berkata, "Lin Xiao, jangan hentikan aku. Aku akan melawan mereka." Woi idiot, mereka itu pembunuh. Dengan sedikit latihan, kau pikir kau bisa? Tiba-tiba ada beberapa murid bangun. Ayo semuanya, mereka hanya ada 4 orang. Jangan takut pada mereka. Seorang penjahat berkata, "Hei, bukan berarti Sandra itu terlihat seperti Sandra kan? Jika kalian memaksaku untuk bergerak, aku akan bersedia melayani kalian." Lalu salah satu penjahat itu menjadi sangat besar. Astaga, besar banget. Satu penjahat lain berkata, "Itu anak kecil, jangan terlalu berlebihan." Tapi satu penjahat itu langsung menghajar satu siswa tanpa ampun. Para siswa melihat itu tanpa ketakutan. Semuanya langsung lari berhamburan. Seorang penjahat memerintahkan temannya, "Hei, pergi dan tutup pintunya dan pegang erat-erat. Semuanya tergantung padamu." Murid yang satu berkata, "Bagaimana dengan yang lainnya?" Saat melihat ke belakang, terlihat para penjahat sedang menangkap para siswa. "Hei bocah, ada apa denganmu?" Kita sedikit flashback ke masa kecil si MC. Seseorang berkata, "Kalian berlima berenang ke tengah danau. Ada bola terapung di sana. Berenanglah ke sana dan bawa kembali bola itu. Abaikan aja keram dan yang lainnya." Ibu dari MC itu minta maaf. Orang tua yang lain berkata, "Untungnya seorang Psionisis lewat dan menyelamatkan anak itu. Kalau tidak, apa yang akan terjadi pada anak lainnya?" Lin Xiao bertanya ke ibunya, "Ibu, mengapa mereka memarahiku? Bola apung itu terlalu kecil. Jika 5 orang bersama-sama mengambilnya, bolanya akan tenggelam. Apakah aku hanya melindungi diriku sendiri?" Lin Xiao berkata, "Tinggalkan yang lain sendiri. Ayo, kita pergi dulu." "Ahau, pergilah ke tempat gelap di samping pintu itu." Saat Lin Xiao melihat keluar, ada seseorang di pohon. Orang itu berkata, "Sangat kacau di dalam. Ini kesempatan untuk bertindak." "Hei bocah, mau pergi kemana kau?" Saat mengejar seorang siswa, orang itu langsung menyerang penjahat itu, dan penjahat itu langsung tumbang. Lin Xiao berkata, "Ahau, asosiasi telah mengirim Psionisist. Dia adalah Hayate, pahlawan Psionik bintang 4 yang populer baru-baru ini. Dia sangat cepat. Ternyata dia menunggu di luar. Dia ingin memanfaatkan kekacauan dan mengendalikan kecepatan untuk membunuh para pembunuh." Keren banget. Oke,
kurang 2 lagi. Hah? Hayate? Di mana dia? Udah, jangan mencarinya. Jaga dirimu sendiri. Tunggu aja sampai dia menghabisi semua pembunuh. Lalu tiba-tiba Hayate memasukkan pedangnya. Hah? Kenapa dia berhenti dan menaruh pedangnya? Seharusnya ada 4 pembunuh. Dia baru aja menjatuhkan 3. Satu lagi ada di kerumunan. Lin Chao mencoba berteriak, "Awas! Awas!" Dia nggak bisa mendengarku. Jika mereka menyerang, akan ada lagi orang yang terluka. Nggak ada orang lain yang menyadarinya. Apapun yang terjadi, aku akan pergi duluan. Flashback dikit lagi nih. Ada apa denganmu, nak? Sejak kecil, egois sekali kau. Hayate menelpon seseorang. Hei, iya, semua udah beres. Para siswa juga mulai keluar. Lalu tiba-tiba ada seorang penjahat menyerang. Hayate nggak sadar, tetapi diselamatkan oleh Lin Chao. Di atas, Lin Chao kecil berkata, "Bu, aku nggak egois. Aku berenang ke daratan dengan cepat." Dan kemudian berteriak untuk menarik perhatian Sionissis. Semua orang terselamatkan. Aku yang menjadi pahlawan. Karena perbuatan Lin Chao, Hayate selamat. Tapi Hayate masih memproses apa yang sebenarnya terjadi. Penjahat itu berkata, "Betapa liciknya kau, bersembunyi di tengah kerumunan dan membunuh kami secara diam-diam. Untungnya aku berhati-hati dan menemukan waktu yang tepat. Sial, aku hampir aja menjadikanmu saus daging. Hei bocah, katakan padaku, gimana caramu untuk menebus kesalahanmu?" Lin Chao ditangkap oleh penjahat itu. Hayate berkata, "Hei, jangan sakiti anak itu." Oke, selama kau membuang pedangmu, aku akan melepaskannya. Itu adil kan? Hayate hanya diam. Kenapa? Menolak? Apa kau bukan pahlawan asosiasi? Bocah ini adalah penyelamatmu. Oke, hentikan. Selama kau membiarkan dia pergi, pedang ini untukmu. Lalu pedangnya dilempar. Hahaha, idiot. Tanpa pedang, kau sama sekali bukan lawanku. Tapi dalam sekejap, Hayate langsung lari mengambil pedangnya lagi. Dengan pedangnya, dia menyerang penjahat itu. Tetapi di saat bersamaan, dia juga menyerang Lin Chao. Dia gak peduli kalau Lin Chao ada di situ. Lin Chao pun juga terkena serangannya. Maaf, anak muda. Situasinya sangat mendesak. Jika sekarang gak dibereskan, akan menimbulkan banyak masalah. Sangat mungkin bahwa setiap orang akan terancam lagi. Jadi, aku hanya bisa melakukan cara buruk ini. Lin Chao berkata, Kau adalah pahlawan yang berkorban untuk semua orang. Hayate melanjutkan, "Pisauku sangat cepat. Kau gak akan merasa kesakitan. Istirahatlah dengan damai." Lalu Hayate menelpon seseorang. Ada kecelakaan kecil, tapi udah aku selesaikan. Beberapa siswa meninggal. Biarkan Departemen Hubungan Masyarakat yang mengurusnya. Dalam hati Lin Chao, bagaimana bisa? Pahlawan Sonic Hayate tidak mudah memutuskan untuk kembali dan membantu. Bukankah seharusnya aku memikirkan untuk mencari cara dulu? Tanpa ragu, Aho berteriak, "Loh, di mana Lin Chao? Untuk apa Lin Chao kembali?" Di situ juga ada ibunya Lin Chao. "Pak, anakku masih di dalam." Seseorang berkata, "Jangan khawatir, asosiasi ada di dalam. Lin Chao udah sekarat dan hampir mati. Aku seharusnya gak menjadi pahlawan." Lalu muncul sistem. Sistem memberitahukan deteksi selesai. Objek target memenuhi persyaratan. Selamat atas kesempatanmu untuk hidup kembali. Apakah kau mau menerimanya? Pilihan ya atau tidak. Lalu kita berpindah ke pemakaman. Mereka sedang menghadiri pemakaman Lin Chao. Lalu kita melihat sebuah TV di sebuah gedung. Stasiun ini melaporkan kasus pembunuhan Sandra di SMA Wencheng pada pukul 8 tadi malam. Sionissis bintang 4 asosiasi, Hayate, berhasil menyelamatkan lebih dari 200 guru dan murid. Hayate berkata, "Ini adalah tugas kita untuk melindungi setiap warga negara." Hayate sekali lagi membuktikan bahwa dia adalah penjaga kota yang paling bisa diandalkan. Asosiasi Sionis adalah orang paling hebat di era ini. Hayate. Itu tadi adalah gambaran kalau misalnya Lin Chao mati. Kembali lagi ke Lin Chao yang sekarat. Sistem muncul dan berkata, "Selamat atas kesempatanmu untuk hidup kembali. Apa kau mau menerimanya?" Hah? Apa ini? Kebangkitan. Apakah itu berarti aku gak perlu mati seperti ini? Pilih salah satu. Lin Chao memilih iya. Host menerima kebangkitan. Pengikatan sistem mulai memperbaiki. Lalu Lin Chao mendapatkan healing dari sistem. Sistem memberitahu kalau perbaikan selesai. Hadiah kebangkitan. Host mendapatkan skill menangkap. Apakah Lin Chao ingin mengaktifkan skillnya? Dalam hati Lin Chao, menangkap. Apa maksudnya? Tapi sepertinya hal itu tidak akan menyakitiku. Bisakah aku memberi Hayate sedikit pelajaran? Kemudian, saat Hayate sedang menelpon, Lin Chao datang dan langsung menggigit Hayate. Dan gen milik Hayate seperti bermutasi. Sistem memberitahukan kalau Lin Chao menangkap DNA Hayate.
analisis skill. Ada shadow walk, snake cut, crow fork, and breathing. Ada 4 skill yang bisa dipilih oleh Lin Chao. Hayate kaget. Kau belum mati? Lalu Hayate menyerang Lin Chao. Lin Chao dalam sekejap langsung memilih shadow walk dan berhasil menghindari serangan dari Hayate. Ternyata dengan skill yang dia dapat, dia bisa mengambil salah satu skill dari seseorang. Lin Chao telah mengambil skill shadow walk dan tingkatnya sempurna. Hah? Apa ini? Kakiku? Bocah, kau benar-benar ya anak yang buruk. Lalu Lin Chao sadar, skill ini adalah milik Hayate. Saat ingin menghindar, Lin Chao terpleset. Bocah sialan. Kali ini kau... tidak. Lalu tiba-tiba Hayate diam. Dalam hati Lin Chao, aku akan mati. Tunggu, aku masih hidup. Hayate tiba-tiba terdiam dan dia memasukkan pedangnya. Ada apa lagi nih? Sistem memberitahukan kalau Lin Chao menggunakan skill tangkap. Kontrol selesai. Lin Chao telah menangkap saudara Hayate. Tuan, apa yang dilakukan? Sistem memberitahukan kalau Hayato memiliki skill copy. Host bisa memperoleh dan menganalisis gen aktif dari objek yang digigit. Dengan itu, host dapat menyalin dan menggunakan skill milik pihak yang dia gigit dan juga skill kontrol. Dengan gigitannya, host menyuntikkan faktor sistem ke dalam tubuh lawan, menulis ulang urutan genetiknya agar mematuhi perintah host. Hah? Apa ini sistemnya bug? Aku tadi hanya menggigitnya aja. Ini beneran? Orang ini barusan ingin menebasku sampai mati. Maaf tuan. Enggak, jangan panggil aku tuan. Jangan pikir bahwa aku akan memaafkanmu. Kalau dipikir-pikir, seluruh tindakan di malam hari ini sangat bermasalah. Dengan sandera yang begitu banyak, mereka langsung menyerang tanpa negosiasi sama sekali. Jika ada kecelakaan, hal itu kemungkinan akan ada banyak korban. Hayate berkata, untuk membunuh si pembunuh adalah hal normal untuk membunuh beberapa orang biasa. Dalam hati Lin Chao, Hayate benar-benar mengatakan ini. Jadi seperti itu sifat aslimu. Lin Chao berkata, apa semua itu kebijakan dari asosiasi? Aku nggak tahu tuan. Hayate, apa kau akan mematuhi semua perintahku? Kalau begitu, tebas dirimu sendiri dengan pedangmu. Baik tuan. Hayate mengambil pedangnya dan ingin menebas lehernya sendiri. Berhenti. Dengan itu, Hayate pun langsung berhenti. Kau benar-benar mematuhi semuanya? Yaudah lupakan aja. Toh aku belum mati. Berhentilah untuk saat ini. Tapi tentu saja, aku gak akan bisa melepas kamu dengan mudah. Lalu Lin Chao mengambil HP dan berkata, Om, mau ngapain om? buka celananya. Jangan om. Aku ingin membuat video agar semua orang tahu siapa kau sebenarnya. Baik tuan. Lalu Hayate beneran buka celananya. Sabar, tunggu dulu, nih beda nih. Kenapa jadi gini woi? Yaudah ya enggak. Pakai celanamu. Oke, sekarang berpose lah. Berdiri tegak, angkat kepala dan dorong pantatmu. Masuk nih Asian top model ini. Aduh, mataku jadi kabur. Kayak tangkep lah. Siapa sangka Hayate memiliki sisi seperti ini. Kalau aku tunjukkan ini ke cewek-cewek, mereka pasti heboh. Oke, beberapa pose lagi ya. Nah, iya gitu-gitu. Gigit bibirmu. Nah, terus jalan. Yaudah, cukup bermain-mainnya. Ayo keluar dan ceritakan kebenaran tentang malam ini. Lalu tiba-tiba seorang wanita datang. Hayate, kenapa kau begitu lama? Semua orang masih menunggu di luar. Saat wanita itu melihat ke dalam, kalian? Bukan, kau salah paham. Hayate, pakai pakaianmu. Dalam hati Lin Chao, siapa dia? Apa dia anggota asosiasi juga? Apa seorang sionistis seperti Hayate? Aku nggak tahu apa yang akan dilakukan Hayate. Wanita itu berkata, Nak, kau harus cepat keluar. Orang tuamu pasti cemas. Lin Chao berkata, Hayate, besok akan ada konferensi pers kan? Kau akan memberitahukan semuanya pada saat itu. Baik. Wanita itu waspada. Lalu Lin Chao keluar. Hei, Lin Chao, anakku, kau akhirnya keluar. Apa kau baik-baik aja? Iya, aku baik-baik aja. Lin Chao, kenapa ada darah di tubuhmu? Ayo, pergi dan periksa dengan cepat. Aku baik-baik aja, Bu. Lalu kita berpindah ke gedung asosiasi. Wanita berambut merah itu berkata, Hayate, tunggu. Apa masih ada waktu? Orang yang di kiri berkata, 10 menit lagi konferensi akan dimulai. Baiklah, terima kasih. Apa ada masalah? Nggak ada yang penting. Aku hanya ingin bertanya, apa bocah lelaki semalam benar-benar hanya penggemar? Itu bukan urusanmu. Hehe, aku hanya penasaran. Wanita itu melanjutkan, oh iya, apa kau udah selesai menulis naskah konferensi pers nanti? Biarkan aku membantumu. Sekarang kita berpindah ke sekolah. Di kelas 3, 2 senior. Seorang guru berkata, Newton pernah berkata bahwa segala sesuatu dipengaruhi oleh gravitasi.
Sedangkan Lin Chao sedang melihat ke sistem. Di situ tertera kalau poin gak mencukupi. Kalau Lin Chao ingin mengaktifkan kemampuan menangkap lagi, Lin Chao memerlukan 50 poin. Poin saat ini 0. Dalam hati Lin Chao, apa skill menggigit gak terbatas digunakan? Ya waktu itu kan hadiah dari reinkarnasi. Tapi bagaimana caranya dapat poin? Dan masih ada beberapa kata rahasia. Hei sistem, berikan aku petunjuk. Lupakan aja. Aku gak bisa memikirkannya. Setelah menyelin keterampilan Hayate, aku sangat lapar. Tubuh yang kuat menghabiskan banyak energi. Kenapa kelas masih belum selesai? Ahau berkata, Hei Lin Chao, Lin Chao. Hah? Plak, Lin Chao pun dipukul oleh gurunya. Aduh, guru babi. Enggak, guru Cu. Lin Chao, berdiri. Coba ulangi apa yang baru aja aku katakan tentang Newton. Newton itu guru. Karena insiden tadi malam, aku belum bisa melupakannya. Dalam hati Lin Chao, tadi malam sangat mendebarkan. Tapi hari ini, masuk kelas seperti biasa. SMA tahun ketiga terlalu menakutkan. Guru itu berkata, itu hanya kecelakaan. Sekarang, ada lebih banyak Sionisis yang berpatroli di sekolah. Kau sekarang udah aman. 2 bulan lagi, akan ada ujian masuk perguruan tinggi. Kau harus mempersiapkannya dengan baik. Tapi Pak, apa ini benar-benar kecelakaan? Sekolah biasanya dijaga oleh Sionisist. Tadi malam, gerombolan pembunuh itu kebetulan membajak sekolah saat shift. Tapi hanya butuh waktu sekitar 20 menit. Mereka tahu dengan jelas ruang yang sedang digunakan dengan akurat. Dan waktu shift hanya ditetapkan 1 hari sebelumnya. Bagaimana mereka bisa tahu? Yang punya jadwalnya hanya departemen pengajaran kan? Guru itu berkata, maksudmu apa? Lalu ada seorang siswa berambut hijau berkata, Lin Chao, apa maksudmu? Departemen pengajaran berkolusi dengan si pembunuh untuk menahan sekolah. Wang Tianhai, aku gak bermaksud. Lah, tapi tadi kau bilang hanya departemen pengajaran yang punya jadwalnya. Apalagi maksudmu? Aku hanya berpikir kalau banyak hal yang mencurigakan. Tianhai melanjutkan, tadi malam beberapa guru di departemen pengajaran terluka untuk melindungi siswa. Kau mencurigai mereka? Aku... Plak. Udah, ini adalah kelas fisika, bukan kelas penalaran. Lin Chao, kau berdiri di belakang. Sistem memberitahukan kalau Lin Chao mendapatkan 1 poin. Tulisannya tidak suka dari Chu Taeyong. Lin Chao kaget. Hah? Aku bisa mendapatkan poin dari dimarahi oleh guruku. Akhirnya kelas selesai. Lin Chao, bagaimana perasaanmu? Ahau, berhentilah bercanda. Hal ini membuat aku kelaparan sampai mati. Aku gak pernah begitu lapar. Tolonglah beri aku makanan. Tianhai berkata, sayangnya aku meminta izin untuk kelas belajar mandiri tadi malam. Jika tidak, mungkin Hayate gak perlu mengambil tindakan. Seorang murid berkata, ya saudara Hao, kau adalah yang terkuat di sekolah. Kau pasti akan lulus ujian masuk perguruan tinggi untuk menjadi Sionisis sejati. Seorang lagi berkata, yang harus dikatakan adalah saudara Hao sudah menjadi Sionisis sekarang. Jangan khawatir, aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu semua orang. Nggak seperti seorang yang egois, hanya berpikir untuk melarikan diri. Lin Chao, kudengar hanya kau yang berhasil kabur tadi malam, dan kau meninggalkan siswa lain. Murid-murid lain juga berkata, aku juga mendengarnya. Iya, aku mendengar Lin Chao berbicara. Dia biasanya emang seperti ini kan? Aku curiga, guru. Lalu sistem memberi notifikasi. Tulisannya, egoisme. Tidak suka dari Pao Xiaoyu dan teman sekelas lainnya. Dapat poin plus 10. Hah? Ahau berkata, Wang Tianhao, apa yang kau bicarakan? Bentar, ini tadi pas pengenalan Tianhai. Sekarang Tianhao. Tapi dari percakapan sebelumnya dia dipanggil Hao sih. Jadi namanya kita ganti aja ya. Jadi Wang Tianhao. Tianhao melanjutkan, Lu Chia Hao, aku sarankan kau untuk menjauh dari orang-orang seperti itu. Jika kau dekat denganmu, kau bisa dibilang sedikit mumpuni. Jadi mungkin kau punya harapan untuk diterima di Shionic Major. Jadi jangan dekat-dekat dengan penjahatnya. Hei, apa kau sengaja mencari gara-gara? Tarik kembali apa yang baru aja kau katakan. Kalau enggak apa? Memukulku. Kalian semua benar-benar gak memenuhi syarat dan mengandalkanmu atau sampah Lin Chao. Dari segi kekuatan, akulah yang terkuat di sekolah. Lalu Tianhao langsung ditampar oleh Lin Chao. Murid yang lain kaget. Hah? Tianhao tampak marah. Sistem memberi notifikasi. Teman sekelas diserang. Tidak suka dari Wang Tianhao. Dan poin plus 5. Dalam hati Lin Chao, aduh, melakukan hal yang menyinggung orang beneran bisa nambah poin. Apakah sistem ini rusak? Penghujung video ini, kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.